Assalamualaikum, halo semuanya. Dengan Giri di sini dan kenalin dua produk terbaru dari Logitech. Yang pertama adalah mouse gaming Logitech Superlight 2. Ini adalah seri kedua ya dari yang pendahulunya Superlight. Dan yang kedua adalah keyboard gaming Logitech Pro X TKL Lightspeed. Di mana dua-duanya ini udah support koneksi Lightspeed-nya Logitech yang kecepatan ini benar-benar cepat ya, sama sekali nggak ada delay-nya karena wireless polling rate-nya itu hanya 1 milisecond atau 0,01 detik. Yang klaim dari Logitech ini bahkan lebih cepat dari koneksi kabel. Dan dari yang saya coba, saya udah pakai 4 device Lightspeed-nya Logitech, termasuk headset G733 ini ya, dan Superlight yang seri pertamanya. Saya nggak pernah ngerasa ada delay sedikit pun. Jadi buat teman-teman yang sering main first person shooter, ini benar-benar udah bisa diandelin guys. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk bahas keyboardnya dulu aja ya, yaitu Pro X TKL. Buat teman-teman yang belum tahu, TKL ini singkatan dari 10 keyless, yang artinya posisi keyboardnya ini persis kayak full size, tapi minus tombol numpad-nya. Jadi ukurannya dia lebih kecil ya dari keyboard full size. Dan jujur, impresi awal saya pas buka boxnya ini udah nyenengin banget ya, karena ternyata kita dapat tas yang bahan dan desainnya ini oke banget. Dan slot-slot yang ada di tasnya juga ini didesain untuk bisa bawa kabel dan dongle-nya. Jadi buat para pengguna laptop gaming atau yang mobilitasnya tinggi, tetap gampang buat bawa si keyboardnya ini. Walau untuk tebalnya sih karena dia keyboard tipe mechanical ya, jadi pastinya kayak kebanyakan keyboard gaming lainnya agak bulky, yaitu di 3,4 cm. Dan kalau pengen keyboardnya agak miring, kita bisa buka dua pilihan standnya juga ya, tergantung dari gimana nyamannya kita pakai si keyboardnya. Untuk switch-nya sebetulnya di sini ada 3 varian, brown, red, dan blue. Tapi sayangnya sampai saat video ini dibuat baru tersedia yang brown switch aja. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan suara keys-nya, bisa lihat di tes berikut ini. Untuk ghostingnya di sini udah oke. Untuk multitouch-nya saya tes bisa sampai 24 tombol ditekan sekaligus. Dan dari sejauh yang saya coba, kalau kita tekan di bawah 10 tombol, di sini nggak ada satupun tombol yang keluar ghostingnya. Untuk tombol-tombol shortcut-nya, kalau untuk keperluan gaming sih di sini udah lengkap ya. Dari mulai scroll volume, multimedia, kemudian untuk merubah intensitas RGB light. Lalu yang jadi khas Logitech yaitu tombol koneksi Bluetooth dan Lightspeed-nya juga ada. Jadi gampang buat pindah-pindah device-nya ya. Dan yang menarik udah ada tombol gaming mode-nya. Jadi di sini kita bisa setting tombol-tombol mana aja yang nggak mau kita fungsiin kalau mode gamingnya lagi aktif. Biar ya kita nggak salah tekan ya pas kita lagi main game. Untuk para pecinta RGB light, di sini variasinya ada banyak. Di presetnya aja kita bisa pilih 9 opsi dan beberapa opsi bisa kita variasiin lagi ya. Lalu di menu freestyle di sini kita bebas untuk ngewarnain masing-masing keys, jadi bebas ngerubah sesuai selera kita. Dan di animation ini sebetulnya mirip preset tapi lebih menarik lagi karena perubahan warnanya semacam pakai tema gitu ya. Jadi kalau kalian tipe orang yang bosenan, nah di Pro X TKL ini RGB-nya nggak bakal bikin kalian bosen. Dan kayak keyboard Logitech lainnya, kita juga bisa setting-setting fungsi dari tombol keyboard untuk kita jadiin command, keys, action, makro, dan sistemnya juga. Sedangkan untuk daya tahan baterainya, di sini bisa tahan sampai 50 jam. Dan yang oke, ini kita nggak perlu ribet matiin keyboardnya setiap kita habis pakai ya. Karena dia bakal otomatis mati dan nanti pas kita pakai lagi, dia bakal instan aktif. Jadi tanpa jeda sama sekali. So yes, Logitech Pro X TKL ini adalah keyboard yang oke banget karena saya nggak nemu masalah dari keyboard ini. Nggak pakai kabel tapi juga nggak ada delay-nya. Kemudian keys-nya juga enak banget buat dipakai nge-game. Bisa gampang buat pindah-pindah device juga. Dan sebagai tambahan, tasnya bikin kita gampang buat bawa keyboardnya kemana-mana. Berikutnya kita bahas untuk produk yang kedua, yaitu Logitech Superlight 2. Dimana kalau feel yang saya rasain, ini kalau saya bandingin dengan Superlight generasi pertama, ini jadi kayak dua mouse yang berbeda ya, dengan bentuk dan ukuran yang sama persis. Dari beratnya di sini dibuat 2 gram lebih ringan dari seri sebelumnya. Lalu dari feel ngekliknya juga di sini agak beda ya. Dua tombol utamanya dibuat cukup signifikan lebih tactile dibandingkan seri sebelumnya. Tapi untuk tombol sampingnya ini justru dibuat lebih empuk ya dan lebih responsif untuk ditekannya.
Sedangkan untuk wheel-nya, di sini untuk feel scroll-nya sih tetap sama persis, tapi dibuat jadi lebih nggak berisik. Secara spesifikasi juga sedikit di-upgrade. Untuk sensornya di sini udah pakai Hero 2, di mana di Hero 1 punya DPI maksimal di 25.600, sekarang jadi maksimal di 32.000 DPI. Akselerasi maksimalnya memang masih sama di 14G, tapi kecepatan maksimalnya di-upgrade dari sebelumnya 400 IPS jadi 500 IPS. Nah, yang keren, untuk polling rate-nya kalau di Superlight 1 aja udah lebih cepat dari sebagian besar mouse dengan koneksi kabel ya, yaitu 1 millisecond. Di Superlight 2 dibuat lebih cepat lagi di 0,5 millisecond, yang artinya mouse kita tuh ngirimin data ke komputer kita 2000 kali setiap detiknya. Dan yang nggak kalah keren, walaupun beratnya lebih ringan, tapi untuk daya tahan baterainya justru bisa lebih lama lagi. Dari sebelumnya di 70 jam, di Superlight 2 ini bisa sampai 95 jam. Jadi di atas kertas, Superlight 2 ini signifikan lebih superior dibandingkan Superlight 1. Tapi mungkin buat teman-teman yang udah pegang Superlight seri ke-1 dan pengen tahu enakan pakai yang mana, worth atau enggak upgrade ke Superlight 2 ini yang harganya sebenarnya sama-sama di 2,3 jutaan. Kalau nggak dibandingin head to head, kayaknya nggak bakal kerasa signifikan ya. Tapi kalau saya coba bandingin, saya pribadi lebih suka di Superlight 2 ini. Tapi saya yakin ada beberapa dari teman-teman yang mungkin bahkan lebih cocok di Superlight generasi pertama yang tombol utamanya kan kerasa lebih soft ya dibandingkan dengan Superlight 2. Lalu untuk settingan di G-Hub-nya, di sini sedikit di-upgrade. Kalau di Superlight 1 kita hanya bisa pakai set 4 DPI aja, atau bisa juga setting per games yang terinstall di komputer kita. Nah, kalau di Superlight 2, ini kita bisa setting masing-masing DPI dari genre games yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang varian gamesnya banyak, ini bakal jauh lebih praktis ya, karena nggak harus repot rubah-rubah settingan DPI-nya setiap kita mau pindah games. Sedangkan untuk merubah fungsi masing-masing tombolnya masih sama persis ya, baik untuk command, keys, action, makro, dan sistemnya. Kesimpulannya simple aja sih, dari yang saya coba di Superlight 1 aja yang jadi daily driver saya untuk kalau saya lagi main game, ini sebenarnya udah oke banget, saya nggak nemu kekurangan sedikit pun. Sekarang di Superlight 2 di upgrade jadi lebih kerasa lebih enak aja sih dipakainya ya. Tapi buat teman-teman para gamers yang lagi nyari mouse gaming dan keyboard gaming, terutama buat yang baru nyari nih ya sekarang ya, saran saya jangan hanya dengerin kata reviewers atau nonton video review aja. Kalau dari pengalaman saya, pastiin teman-teman datang ke store-nya untuk nyobain langsung produk yang lagi teman-teman incar, karena buat gaming tuh sensitif banget ya. Masing-masing player pasti punya preferensi yang berbeda. Atau teman-teman juga bisa mampir dulu ke situs prosettings.net buat tahu produk apa aja sih yang kebanyakan dipakai sama para pro player. Ini lumayan banget lah buat nambah referensi. Oke guys, itu aja ulasan dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.